الله تحية مباركة تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa dan kita doakan semoga kita semua diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur kita semuanya, diberikan rezeki yang halal banyak dan berkah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang sedang sakit kita doakan semoga Allah sembuhkan segala penyakitnya. Yang masih memiliki hutang kita doakan semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Semoga Allah juga mudahkan kita bisa melaksanakan haji dan umrah, dan semoga kita semua diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita kesehatan, dan mohon maaf bulan lalu dibadalkan oleh teman saya. Kebetulan bulan lalu dalam kondisi kurang sehat, sakit ya, dan sempat masuk rumah sakit juga kurang lebih 4 hari, dan pemulihannya lebih lama. Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Sakitnya mungkin dokter itu kena infeksi virus gitu. Jadi lemas, terus berdiri atau duduk itu tidak bisa lama. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka kembali, alhamdulillah. Dan saya tanya juga kepada Ustaz tadi, jemaah sehat semua, nggak ada yang sakit? Alhamdulillah sehat semua. Menandakan Allah berikan anugerah, dan nikmat ini perlu disyukuri ya. Dan kenikmatan itu maka akan kita bahas dalam kisah ini. Setelah ini ada satu ayat diakhirkan dengan faqalilum min ibadiyash syakur, sedikit dari hamba-hambaku ini yang bersyukur gitu. Diberikan nikmat banyak tapi tidak bersyukur. Nikmat itu bukan sekedar kekayaan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kesempatan untuk beribadah ya, nikmat bertemu orang-orang baik, maka dinikmati itu semua dan kita syukuri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas tentang pembahasan Nabi Musa sudah selesai ketika itu ya. Kemudian dilanjutkan setelah Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian ada Nabi Yusuf bin Nun ya. Masih ingat ya? Nabi Yusuf bin Nun melanjutkan untuk ekspansi ke Palestina. Dan ketika Nabi Musa tidak sampai sana karena ini Bani Israel ini membangkang diajak ke Palestina, tapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka dikekang di Mesir selama 40 tahun sampai orang-orang ini habis semua, digantikan keturunannya. Baru ada Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf dan keturunan Bani Israel tadi menuju ke Palestina untuk membebaskan Palestina dari kerajaan yang zalim ketika itu. Kemudian selanjutnya ada masa-masa hakim ya, masa hakim yang ketika itu banyak yang zalim pemerintahannya. Nah, datanglah Nabi Samuel yang pernah kita sudah sampaikan juga. Di zaman Nabi Samuel itu ada namanya Tolut, ada kisah Tolut dan Jalut ya, itu kita sudah bahas. Dan di kisahnya Tolut dan Jalut, ketika itu ada seorang pemuda bernama Daud. Daud ini yang akhirnya menjadi nabi, dinikahkan oleh raja ketika itu, dinikahkan oleh anak raja. Masih ingat ya? Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Daud diberikan kitab bernama Zabur. Nabi Daud ini juga dia adalah seorang pandai besi dan bisa melelehkan besinya dengan tangannya. Ya, kelebihan dari Nabi Daud. Dan pelajaran dari Nabi Daud, walaupun seorang nabi, dia adalah seorang yang pekerja keras,
bekerja dengan tangannya sendiri. Wa kana Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam itu bekerja dengan tangannya sendiri. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan anaknya. Nabi Daud seorang raja, kan setelah Daud diangkat menjadi raja. Di antara anak-anaknya Nabi Daud ada seorang anak yang soleh bernama Sulaiman, dan Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja ketika umur 12 tahun. Nah, Nabi Sulaiman itu umurnya 12 tahun ketika jadi raja. Meninggal umur berapa? Meninggal umur 52 tahun. Ya, suara saya kayaknya agak bindeng dikit. Kemarin masih berapa hari ini batuk pilek, meriang, dan tapi hari ini bisa saya hadir. Kemarin kajian di masjid lain saya izin tidak bisa hadir, tapi masih bintang juga suara. Baik, umur 52 tahun Nabi Sulaiman wafat. Dalam tafsir-tafsir sejarahnya, yang dalam para mufasir menyebutkan, Ibnu Katsir juga disebutkan, Nabi Sulaiman itu jadi nabi umur 12 tahun dan 52 tahun meninggal dunia. Tapi walaupun 52 tahun bisa membuat sesuatu yang sangat berharga yang kita bisa ambil. Di sana ada keadilannya, bagaimana beliau jadi seorang raja dan mendapatkan anugerah yang banyak dan tetap bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu ya tentang Nabi Sulaiman, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran untuk disampaikan kepada kita semua para kaum muslim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, dan ada kisah-kisah ya di dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu harus diceritakan, kisah-kisah dalam Al-Quran itu, karena di dalamnya ada ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil. Maka ada hadis yuftara, di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita-cerita yang dibuat-buat, itu tidak ada, semuanya kisah nyata. Kalau ada sampai saat ini orang liberal mengatakan Muslim tapi liberal gitu, itu mah kisah-kisah orang terdahulu aja. Ya, mengatakan belum tentu kejadian, kita juga nggak bisa melihatnya seperti itu. Kalau ada Muslim yang berpikiran seperti itu, maka bisa dihukumi dia seorang ya munafik dan tidak bisa kita katakan kafir. Tapi memang di dalam Islam kalau dia mengatakan saya kafir, nah dia baru bisa dikatakan kafir. Ya, itu munafik yang i'tiqadi, munafik dalam hal akidah, itu berat siksaannya. Apa siksaannya munafik seperti itu? Kana bidarkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah di neraka itu, paling bawah munafik itu, karena dia nusuk dari dalam. Ya. Kemudian dalam ayat lain disebutkan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, ceritakanlah tentang cerita-cerita di dalam Al-Quran supaya kita itu berpikir, mengambil pelajaran dari setiap kisah itu. Dan kisah yang akan kita sampaikan tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini disebutkan, nama Sulaiman disebutkan di dalam Al-Quran 17 kali namanya. Tapi kisah-kisahnya itu banyak di dalam Al-Quran, ada kurang lebih ada 7 surat yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman, ya. Dan Nabi Sulaiman ini dia juga menyelesaikan pembangunan Masjidil Aqsa, ya, yang sampai saat ini belum tuntas juga. Dan banyak di antara kita juga yang punya kemampuan untuk bisa ke sana secara finansial dan badannya, tapi belum bisa karena sekarang dikuasai oleh orang-orang Israel yang sekarang sedang panas-panasnya. Ya, semoga Allah menegakkan dan menguatkan agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti Masjidil Aqsa bisa terbebaskan. Jadi pertama kali masjid yang dibuat itu di dunia ini ya, masjid apa? Masjidil Haram oleh Nabi Ibrahim. Kemudian masjid apa lagi? Masjidil Aqsa dulu. Ya, yang dibangun oleh Nabi Daud belum selesai, dilanjutkan dengan anaknya Nabi Sulaiman sampai selesai. Ya, sampai selesai.
Nabi Sulaiman ini berdoa kepada Allah. Ketika selesai pembuatannya, Nabi Sulaiman berdoa 3 hal kepada Allah. Ya, doanya apa? Ya Allah, berikanlah hukum ya kepada kami, kepadaku yang sesuai dengan hukum-Mu. Maksudnya apa? Yaitu kemampuan kepadaku untuk menetapkan secara adil tentang hukum-hukum yang Allah berikan. Jadi Nabi Sulaiman minta kepada Allah diberikan kemudahan dalam bersikap adil dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah kepada masyarakatnya, kepada kaumnya ketika itu. Mintanya seperti itu. Ya, bukan sekadar harta gitu ya. Kemudian dan itu diijabah oleh Allah. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah menceritakan ini. Rasulullah menceritakan bahwasannya Nabi Sulaiman ketika selesai pembuatan Masjidil Aqsa, beliau berdoa 3 kali. Ya, berarti dan ini bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan apa gitu ya, mendapatkan anak, mendapatkan cucu, berdoalah, ya Allah, jadikanlah cucuku atau anakku yang soleh, ya Allah, hafal Quran, ya Allah, yang mendoakan saya sebagai kakeknya, yang mendoa berbakti kepada orangnya. Boleh seperti itu, silahkan. Ya, boleh seperti itu. Kemudian doa kedua, ya Allah, berikanlah kerajaan kepadaku yang tidak diberikan kepada selainku. Nah, nanti akan kita sampaikan dalam ayatnya. Ya, akhirnya diberikan kerajaan yang tidak diberikan kerajaan setelah Nabi Sulaiman. Ya, apa kelebihan? Bukan sekedar ya Allah diberikan luas kerajaannya, bukan itu. Ya, buat apa kerajaan luas tapi tidak ada ketentraman, tidak ada keadilan di situ. Yaitu kerajaan yang diberikan oleh Allah, seorang raja Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan oleh Allah, bisa membawahi manusia, membawahi jin, membawahi hewan, membawahi angin. Ya, membawa angin, bisa mengatur angin. Ini bukan avatar ya. Ya, yang paham tentang avatar, yang membawa merajai air, angin itu bukan. Ya, tapi ini benar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau avatar itu fiksi, tapi Nabi Sulaiman ini benar bisa mengarahkan angin suruh ke kanan-kanan, ke kiri, bisa berbicara dengan binatang-binatang, mengumpulkan para jin untuk mendirikan bangunan yang besar, yang mewah, bahkan bisa mendirikan sebuah istana yang sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi istana itu. Apa? Nanti akan disebutkan di dalam ayat. Apa itu? Yaitu membuat istana untuk menyambut Ratu Bilqis, dan istana itu ketika Ratu Bilqis naik itu sampai mensingkapkan bajunya gitu ya, disangka itu adalah air, lantainya itu adalah air, padahal itu kaca semua. Kacanya itu tidak ada sambungannya, mulus semuanya. Sekarang ada nggak kira-kira yang kaca yang istana besar itu nggak ada sambungannya, lurus semua? Ada, pasti ada sambungan sekarang. Yaitu dulu kaca semua seluas danau gitu. Bawahnya adalah ya ikan-ikan, ya air danau seperti itu. Nah, itu indah sekali itu. Yang buat siapa? Ya pasukannya dari jin, dari hewan-hewan sebagainya. Yang menyebabkan Allah SWT. Dan itu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang datang minta kepada Allah, ya Allah, siapa yang datang ke Al-Aqsa ini untuk sholat, maka berikanlah dia pahala ketika keluar dari Masjidil Aqsa kawaladat ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Ya, seperti bayi yang baru lahir. Kita itu melaksanakan umroh, kan ada di sini melaksanakan umroh itu pahalanya juga seperti bayi yang baru lahir. Begitu juga ke Masjidil Aqsa itu pahalanya besar, bukan sekedar wisata. Oh, ini Masjidil Aqsa, oh ini Masjidil Haram, jangan seperti itu. Tapi kita niatkan untuk beribadah. Rasulullah menyampaikan, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian memperbanyak perjalanan untuk ibadah kecuali ketiga tempat: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. 3 tempat ini. Masjid-masjid lain boleh nggak kita kunjungin? Ya boleh, sekedar saja pengen tahu, tapi bukan dikhususkan untuk beribadah. Tidak. Saya datang ke masjid ini ya sekedar
untuk ya ibadah kepada Allah, tapi bukan untuk mengambil wah berkahnya masjid ini, tidak gitu. Ya, tetap kita mengambil ya, ngambil untuk ibadah, tapi kalau dikhususkan sesuatunya ada kelebihan itu tidak ada. Semua masjid sama, ya, semua masjid sama, kecuali 3 masjid ini yang punya kelebihan pahalanya berbeda. Ya, dan ada satu lagi yang disebutkan ya oleh Rasulullah, apa itu? Masjid Quba. Ada kekhususan tersendiri, ya, tapi tidak sebanding dengan pahala kalau kita sholat di 3 masjid ini. Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya, ya. Kemudian Masjid Nabawi 1000, Masjid Al-Aqsa 500 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Masjid Quba itu seperti orang melaksanakan umroh. Masjid lain sama aja dengan masjid-masjid yang lainnya, ya. Masjid sekitar Masjid Nabawi, ya, yang lain itu sama saja. Tapi kalau di dalam lingkup masjidil di tanah haram, walaupun itu masjid-masjid biasa, pasti pahalanya lebih besar dong dibandingkan kita yang di sini. Kenapa? Karena masih lingkup tanah haram. Kalau di luar tanah haram, masjid yang ada di Jeddah, masjid yang ada di Riyadh, ya sama aja dengan masjid di Indonesia. Seperti itu. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali di surat Shad, ya, di surat ayat 30. Allah menyebutkan wa wahabna li Daud Sulaiman, dan kepada Daud kami karuniakan anak, ya, bernama Sulaiman, anak yang soleh, ya, diberikan anak yang soleh bernama Sulaiman. Daud diberikan seorang istrinya itu keturunan yang baik, keturunan raja, dan anak ini luar biasa. Si istri ini bagus, dinikahkan dengan laki-laki yang bagus, bisa menghasilkan anak yang bagus. Maka kita harapkan juga keturunan kita keturunan yang bagus-bagus. Caranya bagaimana? Cari pasangannya yang bagus pula, gitu. Jangan sekedar melihat dari harta. Boleh lihat dari harta, nggak ada salahnya. Di dalam hadis juga disebutkan, ya, lima lihat, lihat hartanya boleh, gitu. Wali jamaliha, tampannya boleh, cantiknya boleh, gitu. Ya, keturunannya juga bagus, tapi tolong dilihat satu hal di sini. Ya, agamanya bagus nggak? Baca Qurannya bisa nggak? Ya, bisa nggak baca Quran? Jangan-jangan nggak bisa baca Quran. Ya, alhamdulillah. Sholatnya juga berantakan. Alhamdulillah juga kalau nggak sholat. Ya, sholatnya berantakan, kasihan nanti dengan anak dan keturunan kita. Ustaz, ya, sambil berjalannya waktu, ya nggak masalah sih sambil berjalan waktu. Apakah kita bisa bisa meyakini dengan berjalannya waktu? Ya mungkin saja, tapi kan agak lumayan lebih susah memperbaiki ketika berjalannya waktu. Kita tidak tahu. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah mengkaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha, tapi diawali dari orang tua yang soleh dan soleha pula. Kemudian ni'mal abdu innahu awwab, dan dia sangat nikmat abdu, yaitu hamba yang sebaik-baiknya hamba, dan dia termasuk orang yang taat kepada Allah. Itu Nabi Sulaiman. Id warida alaihi bil ashyi as-safinatil jiyad. Ingatlah ketika pada suatu sore, ini diceritakan Nabi Sulaiman ini pada suatu sore, ya, dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tegak berdiri, kuda-kuda hebat, kuda-kuda perang. Ini kan seorang raja, ya, ada pertunjukan kuda-kuda, ya, kuda-kuda hebat, kuda-kuda perang. Kuda-kuda tunggangan itu mahal loh, bukan ratusan juta lagi. Ya, kuda-kuda yang pacuan itu harganya miliaran. Ya, jadi dari zaman Nabi Sulaiman juga melihat kuda-kuda yang bagus itu senang sekali. Ya, kemudian Nabi Sulaiman itu terpana melihatnya satu persatu dipertunjukkan itu. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku menyukai harta dunia, suka dengan kuda ini. Beliau suka dengan kuda. Bapak di sini ada hobi kan? Ada yang suka burung, ada yang suka ikan, ada yang suka apa lagi? Mancing, ada yang suka sepeda, apa lagi?
ada yang suka running, ya, jalan atau lari, macam-macam hobi-hobi kita, ya. Yang membuat aku hatta tawarat bil hijab, yang membuat aku tersibukkan dari mengingatku, ya. Jadi apa ya, sampai matahari terbenam. Jadi dari sore itu dia sampai matahari terbenam itu dia ini lupa. Mufasir Mufasir itu menyampaikan, ada yang mengatakan lupa sholat, ada yang mengatakan lupa zikir, ya. Ya, lupa zikir, zikir petang gitu ya, sampai lupa, sampai seperti itu. Nah, kemudian Nabi Sulaiman memanggil, ya, rudduha alayya, bawalah semua kuda-kuda itu, bawa sini, bawa kuda-kuda semuanya, ya. Fatafiqa mas'am bisuqi wal a'na, kemudian lalu diusap-usap kaki dan leher kuda. Kakinya diusap-usap, kemudian kepala kuda itu diusap-usap sambil mohon kepada Allah minta ampunan. Ya, gara-gara ini saya lalai gitu. Coba kita bisa enggak nih? Ya, kita punya hobi, boleh punya hobi. Oh, bagus, selama itu tidak melanggar syariat, tidak. Yang punya hobi burung, punya hobi ikan, punya hobi apapun juga, ya, olahraga dan sebagainya, jangan sampai kita terlena dan mengingat Allah. Boleh, ya, boleh kita, ya. Nah, ada para mufasir lain mengatakan, di sini yang saya sebutkan tadi, ada mufasir mengatakan diusap kepala dan kakinya. Mufasir lain ada yang mengatakan maksudnya adalah sampai dipotong kaki dan kepalanya si kuda tadi, dipotong kaki dan kepala yang sampai mati semuanya. Ya, tapi Ibnu Katsir lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman mengusap kepala dan kaki dibandingkan menguatkan pendapat yang membunuh atau menebas kepala leher si kuda-kuda tadi, ya. Kemudian ayat 34, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma anam, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian ia bertobat, ya. Nah, di sini disebutkan Nabi Sulaiman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diletakkan satu jasad di atas kursinya, singgasananya. Mufasir beda pendapat, ini jasad apa? Ada yang mengatakan mufasir ini adalah setan, ya. Maksudnya jin, ya, jin. Ada yang mengatakan ini adalah salah satu anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diriwayatkan dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, pernah mengatakan, la atufanna lailata ala sab'ina imra'ah ta'malu kulla imra'atin, ya, farisan yujahidu fi sabilillah. Jadi Nabi Sulaiman itu dalam para mufasir mengatakan punya istri itu 60 sampai 100 orang. Ya, 60 sampai 100 orang dan itu hidup semua. Ya, ini orang-orang zaman dahulu istrinya banyak. Ya, termasuk juga, dan itu dibolehkan secara syariat. Pas di Nabi Muhammad SAW maka ditetapkan menjadi 4 saja. Maka ada beberapa sahabat yang istrinya banyak, ketika penyebutan 4 ini, beberapa istrinya itu diceraikan dan disisakan 4. Ya. Ya. Nabi Sulaiman mengatakan, "Latu bannal laila ala sab'ina imra'ah." Saya akan menggilir, mohon maaf ini bahasanya seperti ini. Saya akan menggilir istriku sampai 70 orang ini dalam satu malam. Gak usah dibayangkan kekuatannya. Ya, itu seorang nabi dan dia seorang raja. Ya, dan digilir semuanya, dan dia berharap setiap istri-istrinya tadi itu bisa melahirkan seorang anak sampai 70, ada yang mengatakan sampai 90 istrinya itu dalam satu malam dapat semua, gitu ya. Kemudian gak usah dibayangkan kuatnya bagaimana gitu. Ya, kalau bapak yang 70, ya. Baik. Kemudian selanjutnya berharap
semuanya itu punya anak, dan punya anaknya itu yang 100 orang itu bisa jujahid fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan ketika itu semuanya gak ada yang hamil kecuali satu, dan satu pun lahir dalam keadaan cacat. Nah, anak cacat ini yang naik ke singgasana itu, ya, naik ke singgasana itu. Kenapa? Jadi Rasulullah mengatakan, seandainya Nabi Sulaiman ketika itu mengatakan insya Allah akan memberikan 70 anak, Allah akan berikan 70 anak, tapi beliau lupa mengucapkan insya Allah. Ini pelajaran bagi kita semua nih. Ya, kalau mau melakukan sesuatu jangan katakan pasti saya. Belum tentu. Kalau tiba-tiba kita sakit, pasti saya akan berangkat lagi, tiba-tiba sakit. Katakan insya Allah. Ya, katakan insya Allah. Ya, apalagi kalau kita ngomong dengan teman-teman atau kita melakukan sesuatu, katakan jangan lupa insya Allah. Jika Allah mengizinkan, ya jangan lupa seperti itu. Jadi berharap mendapatkan anak, niatnya baik tapi lupa mengucapkan kalimat ini. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian ayat 35, doa Nabi Sulaiman, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia berkata, ya Tuhanku, yaitu ya Allah, ampunilah aku. Diminta ampun kepada Allah. Ya Allah maghfirli. Jadi kita kalau berdoa itu diawali minta ampunan. Kalau kita minta ampunan menandakan apa? Kita ini hamba yang lemah, kita nggak punya apa-apa. Yang besar itu siapa? Allah. Ya, hanya minta diawali dengan kita rendahkan diri kita kepada Allah. Allahumma ighfirli, ampunilah aku ya Allah, wa habli, dan anugerahkan kepadaku mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Ini satu-satunya doa yang mungkin yang kita tidak mungkin berdoa dengan doa ini. Ya. Ya, kalau doa yang lain, doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus boleh kita ikutin. Rabbana hab lana min doa lain itu boleh kita ikutin. Tapi kalau doa ini bisa enggak kita ikutin? Ya Allah, berikanlah kerajaan kepadaku, kerajaan yang tidak dapat ditandingi olehmu ya Allah. Kira-kira dapat enggak? Enggak. Ini khusus Nabi Sulaiman. Ya. Dan Allah ijabah doa Nabi Sulaiman, ya. Kemudian kita lanjut ke surat Saba. Ya. Dalam surat Saba ayat 12 Allah menyebutkan, ya, wali Sulaiman ar-riha quduha syahru wa rawahuha syahr. Dan ayat surat Saba ini intinya adalah angin dan jin itu dibuat tunduk kepada Nabi Sulaiman, ya. Kemudian wa aslamna lahu 'ainal qitr wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Kemudian jin itu bekerja pagi dan sore. Ya, untuk siapa? Untuk Nabi Sulaiman. Dan untuk apa? Untuk rakyat-rakyatnya. Ya, dibantu oleh jin. Karena beliaulah satu-satunya nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah, bisa bercakap dan bisa jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan nabi-nabi lain-lainnya tidak ada. Ya, nabi-nabi lain tidak ada kecuali memang dengan seizin Allah, dan tidak setiap waktu seperti halnya Nabi Sulaiman, ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jafanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman dengan apa yang dia kehendaknya. Di antaranya apa? Membuat gedung-gedung yang tinggi.
ya membuat gedung-gedung yang tinggi, membuat patung-patung yang besar. Zaman itu boleh buat patung, zaman itu ingat, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW buat patung-patung yang besar, buat hiasan. Kemudian wakudurir rasiat, buat piring-piring yang besar. Ya, kemudian periuk-periuk yang piring-piring itu apa? Piring-piring besar itu buat apa? Yang buat kaumnya Nabi Sulaiman itu kan bukan manusia saja, hewan-hewan, para jin buat makannya. Ya, piring-piring besar, periuk-periuk. Kalau masakan masak dalam tempat yang besar, periuk-periuk yang besar juga. Ya. Kemudian i'malu ala Daud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Ini pesannya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ini keluarga Nabi, ya, itu disuruh bekerja. Jangan mentang-mentang sudah atasan kemudian nggak mau bekerja. Ya, suruh berusaha. Ya, wa qalilun, disebutkan di sini wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sudah diberi kenikmatan yang banyak, banyak yang bersyukur. Sudah dapat istri yang cantik, yang kaya, taat ibadah, lah nggak bersyukur, dizolimi terus. Ya, diberikan keluarga, diberikan anak, tapi kok dizolimi, tidak diperhatikan. Nah, ini banyak orang tua yang suami istri berharap-harap, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan karuniakan kepadaku anak. Sampai detik ini gak diberi anak. Lah ini sudah kita diberikan anak, kok jarang kita komunikasi, pendidikan yang baik, perhatian yang baik, cuma mengatakan nikwa. Cuma itu aja, cuma kita bisa menuntut tanpa ada perhatian. Ya, akhirnya di rumah tidak tenang, anak-anak, istri dan yang ada di rumah tidak ada ketenangan. Diberikan kesehatan, ya nikmatilah untuk beribadah. Ya, diberikan waktu untuk hidup, ya digunakan untuk ibadah sebelum kita panggil Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan, ya, sekali lagi diungkapkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang bersyukur apa? Asyukru, kata para ulama, asyukru ala jinsin nikmah. Syukur itu sesuai dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah berikan nikmatnya ilmu, ya, kecerdasan, syukurnya apa? Ajarkan kepada orang lain. Kalau Allah berikan kenikmatan sehat jasmani, bagaimana dengan tenaganya buat amal soleh, membantu orang lain, mau beribadah kepada Allah. Itu. Allah berikan harta, ya syukurnya berbagi, gitu. Allah berikan jabatan, syukurnya apa? Manfaat untuk orang banyak, bukan untuk buat dirinya sendiri. Itu adalah syukurnya. Ya, dan qalilun min ibadiyasy syakur. Diberikan harta nggak mau berbagi, diberikan jabatan nggak mau beramal soleh kepada orang lain dan nggak mau pernah ke masjid. Ya, termasuk ya kurang bersyukur kepada Allah. Bukan kurang lagi, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surat An-Naml, sekarang agak panjang. Dalam surat An-Naml Allah menyebutkan di ayat 15 dan seterusnya. Allah menyebutkan walaqad atayna Dauda wa Sulaimana ilma. Allah anugerahkan kepada Daud dan Sulaiman berupa ilmu, wawasan yang banyak sampai dia mengetahui segala sesuatunya. Buat besi lah, buat patung, buat punya kemampuan bisa berbicara, banyak sekali kemampuan dan itu adalah sebuah ilmu. Dan itu anugerah yang Allah berikan. Tidak semua orang bisa. Tidak banyak orang beriman itu banyak berilmu. Dan tapi kalau Allah anugerahkan kepada kita beriman plus berilmu, ingat dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan derajat orang yang beriman. Yang beriman aja ditinggikan. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang mendapatkan ilmu berapa derajat tingginya, ya pahalanya seperti itu. Berilmu dan beriman dan berilmu. Nah, maka sebenarnya para nabi itu tidak mewariskan
apa-apa, tidak mewariskan harta, tidak para nabi. Apa yang diwariskan? Yang diwariskan para nabi itu adalah ilmu. Dan ya diwariskan kepada siapa? Kepada pengikutnya dan para ulama. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau ulama aja kita celah habis-habisan gara-gara beda fikih, beda pendapat, itu sama saja menjelekkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau ada yang menjelekkan para ulama, orang-orang berilmu, lebih baik kita diam, nggak usah ikut-ikutan. Kita ini orang nggak ada apa-apanya lah, gitu ya. Nggak usah ikut-ikutan mencela para ulama. Ya, kalaupun ulama punya kesalahan, kebaikannya banyak. Ya, kalau nggak suka dengan satu ulama, ya sudah, kebaikannya banyak. Gara-gara satu masalah aja, gara-gara satu masalah yang booming, entah itu masalah poligami lah, atau salah ucap lah, kemudian hancur kebaikan-kebaikan ini. Ya, kebaikannya banyak daripada kesalahan. Ulama juga manusia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saran kita adalah hormati para ulama. Kemudian wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayuhan nas wallimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Ya, wahai manusia, dia sampaikan kepada manusia ketika itu pengikutnya, kami diberikan bisa kemampuan untuk bisa berbicara dengan burung, dengan hewan-hewan. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu kelebihan. Ini Nabi Sulaiman. Ya. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuz'un. Dan suatu ketika Nabi Sulaiman ini mengumpulkan jin. Tentaranya itu dari jin, manusia, burung-burung, hewan-hewan. Lalu mereka berbaris dengan tertib, baris manusia-manusia, jin-jin, gitu ya. Ya, kemudian berbaris dengan tertib hewan-hewan, gitu ya. Hatta ayat 18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga suatu ketika mereka sampai di sebuah lembah, semut, ya, jadi ada sebuah lembah, dan lembah itu ada semut-semut, ya, ada seekor semut. Jadi ini kepala tentaranya kan banyak ya, kepala tentara Nabi Sulaiman itu dari hewan, dari manusia, dari jin. Sampai ke sebuah lembah, Nabi Sulaiman dengar sekelompok semut. Dia mengatakan, sekelompok semut ini pimpinannya mengatakan, wahai semut-semut, masuklah dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Mundur-mundur semua, masuk ke dalam lembah. Ini kata seorang pemimpin semut. Dan itu didengar Nabi Sulaiman. Jin nggak dengar, ya. Dan ini dengar Nabi Sulaiman. Kemudian gara-gara ini fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman senyum. Ini ada yang nyuruh supaya tidak terinjak, supaya dia masuk ke dalam yang lebih dalam sarangnya, sarang semut. Senyum. Faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Ketika itu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dengan bersyukur, ya bisa mendengar hewan, yaitu semut berbicara. Kalau ada orang di antara kita bisa ngomong dengan semut, kira-kira betul? Apakah dia anaknya Nabi Sulaiman? Keturunan Nabi Sulaiman? Ada nggak Pak? Sekarang ngaku-ngaku bisa berbicara dengan semut, ada kan? Lapor apa itu dia kalau ngomongnya? Ya itu dari Banten itu. Ya, dari Banten ngomongnya nggak jelas, ya, ngaku-ngaku. Yang mengatakan Sulaiman itu dari Indonesia tuh, makanya ada daerah di Jogja namanya Sulaiman. Ya, Sulaiman. Ya, mengatakan Nabi Nuh itu dulu bahteranya udah nyampe sini nih, di Anyar situ tuh, di situ.
ilham untuk tetap bersyukur. Ini kita boleh doa seperti ini, boleh doa minta kerajaan tadi nggak boleh ya. Karena nggak mungkin diberikan, walaupun berdoa juga kita tidak akan diberikan, karena memang itu khusus untuk Nabi Sulaiman. Kalau ini boleh, ya Allah Rabbi awzini, anugerahkan kepadaku untuk tetap bersyukur kepada nikmat-Mu ya Allah. Diberikan, kita akan berikan harta, rumah yang bagus, keluarga, boleh kita doain. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang sudah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Dia enggak lupa nih. Ya, karena orang tuanya apa? Nabi Daud diberikan kenikmatan besar, jadi seorang raja, diberikan kelebihan oleh Allah ya. Banyak sekali. Kita juga tidak melupakan orang tua kita. Ini ciri-ciri anak soleh. Ya, ciri-ciri anak soleh itu tidak lupa dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal lama, tetap didoakan. Ya, tetap didoakan. Bahkan bisa Pak, ya kita yang anak soleh itu walaupun orang sudah meninggal dunia, kita baca Quran diniatkan untuk bisa berbagi kepada orang tua kita. Ya, kita infak, kita niatkan juga untuk orang tua kita. Kita dapat nggak pahala? Kita tak dapat pahala 100%, nggak dibagi dua dengan orang tua kita, dengan kita juga nggak dibagi dua. 100% dapat ke kita, 100% juga dapat untuk orang tua kita. Ini anak soleh. Ingat kepada orang tuanya. Wa an a'mala shalihan tardahu, ya Allah mudahkanlah saya juga untuk bisa berbuat amal soleh. Ini Nabi Sulaiman, padahal dianugerahi banyak nikmat ya. Wa tafaqqada at-tayra fa qala ma liya la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin, dan dia memeriksa burung-burung, di absen satu persatu. Kemudian dia tidak melihat satu burung bernama hudhud ya. Amkana minal ghaibin, mana nih hudhud, dia termasuk yang tidak hadir ya. Rupanya nggak ada tuh burung hudhud ya. Saya cari-cari burung hudhud itu sampai saat ini masih ada. Burungnya bagus, indah. Di ASEAN nggak ada. Saya cari gitu ya, datanya di ASEAN itu tidak hidup di ASEAN. Dia burungnya warna kecoklatan, sayapnya itu warna putih hitam, dia punya apa namanya itu mahkota bagus itu, dan paruhnya panjang. Jadi setelah ini bisa searching di handphone, sampai saat ini masih ada. Ya, hudhud namanya. Ini hudhud ini nama burung. Kalau ababil bukan nama burung ya. Ya, ababil itu artinya berbondong-bondong. Nama burungnya ya mungkin burung lah. Ya, bukan burung ababil. Nah, kita nyebutnya burung ababil, artinya burung yang datang berbondong-bondong. Burung itu kebanyakan gitu, yang sedikit. Kemudian di absen, dia tidak hadir. Wah, langsung Nabi Sulaiman tegas. Dia itu bijaksana, adil, tegas gitu. Sama jin-jin, sama pengikut-pengikutnya dia tegas. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan, pasti akan aku hukum dia adzaban syadidan. Apa hukumnya? Para penafsir ada yang mengatakan nanti kalau datang saya cabut itu bulu-bulunya gitu. Ya, dicabut bulu-bulunya. Ya, aula adbahannahu, atau saya sembelih langsung dia. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, kecuali dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Ya, tidak juga langsung dihukum, tidak, ditanya nanti dulu. Kalau dia memberikan alasan yang jelas, ya, dia memberikan alasan yang jelas, ya sudah, ya nggak akan dicabut tuh bulu-bulunya, ya tidak akan juga disembelih. Nanti ditanya alasannya seperti apa. Kemudian ayat 22, famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajidtuka min sab'in binaba'in yakin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud ya, dengan mengatakan ya faqala ahattu bima lam tuhit bihi, ya, wahai Sulaiman, ya, aku akan menyampaikan kepadamu, ya, atau aku telah mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Berani sekali, ya. Nah, ini menandakan apa? Nabi Sulaiman ini tidak nggak tahu tentang hal gaib. Yang ada di sebelah sana itu nggak tahu, ya.
Jadi yang tahu siapa? Yang tahu adalah Hudhud. Suatu ketika Hudhud terbang, dan terbangnya itu sampailah ke negeri Sabah. Sabah itu daerah mana? Yaman. Oh ya, kalau Nabi Sulaiman di mana? Palestina, yang Palestina di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Karena di situ kerajaannya, ya. Dan negeri Sabah itu di Yaman, dan jarak Yaman ke Palestina itu kurang lebih 2000 km. Kalau Iran dengan Israel, ya Israel juga sama Baitul Maqdis, ya kan? Itu kurang lebih 1700-1800 km dan udah nyampe. Ya, saya masih berpikir kita naik pesawat aja seperti itu, ini kecepatannya 2000 km itu saya searching hanya butuh waktu 12-15 menit sampai udah. Itu berarti bertonton ya. Gitu 15 menit lah, antara 12-15 menit udah sampai dari Iran. Saya searching ya. Jadi kemudian datang, wahai Sulaiman, aku akan sampaikan suatu yang tidak aku berikan, yang engkau tidak ketahui, ya. Wajituka min saba'in min naba'in yakin, aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan berita yang benar, ya. Ini didengarkanlah, ya. Nabi Sulaiman akhirnya mendengarkan apa? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sungguh kudapati ada seseorang perempuan yang memerintah mereka. Jadi negeri Sabah itu dipimpin seorang raja, dan raja itu kebetulan perempuan. Iya, rajanya perempuan, ratu katanya jadinya, ya, perempuan, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Dia punya singgasananya lebih besar dari Nabi Sulaiman. Singgasananya besar dan mewah banget, itu bagus banget. Dan negeri Sabah itu negeri yang makmur, dipimpin oleh Ratu Balqis ini, ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Aku mendapati mereka, ya, mereka dan kaum-kaumnya ini yasjuduna lisyamsi, menyembah matahari, min dunillah, ya, tanpa menyembah Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Dan mereka itu dibuat indah, ya, oleh setan-setan untuk menyembah matahari tadi. Ini merasa nikmat gitu menyembah matahari, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Ya. Ala yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh. Allahu la ilaha illahu rabbul 'arsyil 'azim. Dan di sini disebutkan dua ayat ini bahwasanya Allah lah yang patut disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Sulaiman ketika dapat berita nggak langsung diterima. Ini Pak, seorang pemimpin sejati kalau dapat berita sesuatu jangan dipercaya dulu, ya. Sudah dia memberi alasan, jangan makan mentah-mentah. Kita cari tahu dulu, benar nggak apa yang dikatakan ini si Hudhud atau orang kepercayaan kita, benar nggak? Kita dengar dulu, kemudian kita cari tahu, ya. Ola sananzur asodakta am kunta minal kadzibin, ya. Nah, lihat kata Nabi Sulaiman, kami akan lihat kamu itu termasuk yang benar atau termasuk orang yang pembohong, ya. Kemudian Nabi Sulaiman menulis surat, ya. Kemudian dikasihkan kepada burung Hudhud bahwa kalau benar bawa surat ini ke Ratu Balqis. Idhab bi kitabi, ya, pergilah dengan suratku ini. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Kemudian jatuhkanlah kepada mereka, maksudnya jatuhkanlah ke kamarnya Nabi, kepada Ratu Balqis, masuk ke kamarnya tanpa lewat perantara lagi, ya. Diberikan langsung ke kamarnya Ratu Balqis kemudian berpalinglah dari mereka, disuruh ngumpet sambil perlihat-lihatlah apa yang mereka bicarakan, sambil memata-matai, ya, Kemudian Ratu Balqis mengatakan kepada pengikutnya, setelah membaca surat itu, dia kumpulkan para pembesar-pembesarnya
Qalat ya ayyuhal malak inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar, sungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Disebutkan ya, kitabun karim. Ya, datang kepadaku tiba-tiba ada di kamar sebuah surat yang mulia nih, ya. Apa isi suratnya? Isi suratnya ringkas banget. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuma ini isi suratnya, enggak pakai ya hadrata wahai Balqis, panjang gitu kan. Innahu min Sulaiman. Isi suratnya adalah ini dari Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini dia katakan ini surat yang mulia, dia tahu nih. Dan Ratu Balqis ini udah mendengar tentang Nabi Sulaiman, ini udah pernah mendengar, tapi baru kali ini mendapatkan surat. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya, janganlah engkau berlaku sombong. Isinya lagi. Allah ta'alu alayya, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku wahai Balqis. Ini terusannya tadi, cuma 2 kalimat suratnya ini. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat yang kedua, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong kepadaku. Yang kedua, wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku dengan berserah diri. Muslimin artinya orang berserah diri. Berserah diri itu ya supaya nanti dia berserah diri ikut agama Nabi Sulaiman dan menjadi pengikutnya. Kemudian dikumpulkan ya para pembesarnya. Qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesarku, berikan aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Tolong putuskan ya sebelum aku hadir dalam majelisku. Maksudnya sebelum saya ke sana. Berikanlah pendapat kalian. Mereka mengatakan para pembesar, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki famzuri madza ta'muri. Tapi mereka ngasih pendapat para pembesarnya, wahai Ratu Balqis ya, kita ini punya bala tentara yang besar, keberanian besar juga ya, tetapi ya kalau bisa kita serang gitu. Kalau bisa kita serang kerajaan Sulaiman ya, tetapi keputusan ada di tanganmu. Ini juga sama ya, tetap bawahan juga memberikan usul, tapi dia mengatakan bahwasanya keputusan ada di tangan engkau wahai Ratu Saba. Kemudian ayat 13, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Nah, Ratu Balqis ini juga orang yang cerdas ya, dan melihat rakyat ini udah makmur, bagus secara pokoknya damai lah ya, pertanian bagus, ekonomi bagus, irigasi bagus ya, dan dia melihat rakyat-rakyatnya ya, dengan mengatakan sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri mereka tentu membinasakannya. Raja-raja termasuk diantaranya dari Sulaiman, kalau mereka menyerang kita, habislah kita nanti, hancur nanti rakyat-rakyat kita ya, dia memikirkan itu ya, dan menjadikan penduduk kita menjadi hina ya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Nah, dia melakukan diplomasi ya, namanya pimpinan itu ada diplomasinya. Dengan apa? Mursilatun ilaihim bihadiyah, aku ingin mengirim utusan kepada mereka Nabi Sulaiman dengan memberi hadiah. Nah, ini bagus juga nih. Sebuah permusuhan bisa selesai dengan hadiah, tapi bukan gratifikasi. Ya, bukan gratifikasi. Untuk gratifikasi itu apa? Suap untuk memuluskan sesuatu. Pak, ini hadiah nih, kita tolong ya loloskan proyek saya. Ini gratifikasi, ini suap. Bahasa Indonesia suap, bahasa kerennya gratifikasi. Ya, bahasa Indonesianya pelacur, bahasa kerennya PSK. Ya, apa PSK perempuan? Apa sih PSK? PSK apa? Pekerja seks komersial bahasa kerennya. Ini bahasanya bagus-bagus ya.
Ya, jadi tidak semua disebut hadiah. Ini kita dulu yang pernah bekerja, kalau sudah dapat yang kayak gitu zaman dulu, ya udah apa-apa. Yang dulu lah lalu, tapi kita bertobat. Ini hadiah. Bahasanya ya tidak semua yang bahasanya gitu. Hadiah disebut ya hadiah tidak. Kalau hadiah itu benar-benar murni, ya murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen maksud tertentu, ya itu karena Allah. Tapi kalau ada maksud tertentu itu namanya suap, ya, terima kasih. Ya, kalau murni ya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagus. Tahabbu kata Rasulullah, salinglah kalian memberi hadiah. Maka orang Indonesia itu kalau datang dari rumah orang ke rumah orang lain, pantang kayaknya kalau nggak bawa sesuatu. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya, benar ya kan? Kalau kita datang ke tempat orang itu biasanya kita ngasih hadiah. Ya walaupun ke guru kita. Ingat, walaupun ngasih ke guru, ya datang ke guru kita, ke wali santri gitu ya, atau wali murid. Kalau tujuannya ya tujuannya supaya anak kita dapat spesialisasi, lebih baik nggak usah ngasih. Tapi orang Indonesia nggak gitu, karena kita diajarkan dari dulu ya ikram untuk para guru. Kita ngasih ke guru itu benar-benar ikram, menghormati mereka. Ya, maka kita lihat guru-guru di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu ikram sama gurunya luar biasa. Itu ada ajarannya misalnya. Tapi kalau ada maksud tertentu itu salah, itu tetap gratifikasi juga, suap juga gitu. Ya, maka tidak semua yang kita kasihkan hadiah itu dianggap hadiah. Terakhir deh. Nanti kita lanjutkan di akan bulan depan insyaallah. Wa ini mursilatun ilaihim bihadiyah fanaziratun bima yarji'ul mursalun, ya. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusannya, para utusan itu. Jadi dibawalah hadiah yang banyak banget kepada si Nabi Sulaiman, dan kita akan lihat bagaimana tanggapan Nabi Sulaiman. Ya, sampai sini dulu ya pembahasan kita. Tapi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Sulaiman ini diantaranya adalah jadilah orang yang bersyukur. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan kenikmatan banyak banget kenikmatannya, dan Nabi Muhammad pun tidak bisa mendapatkan itu. Apa? Berbicara dan bisa membawahi para jin, tidak bisa membawahi para jin. Nah, ada dalam surat jin itu ada surat jin ya. Nabi Muhammad itu baca Al-Quran, dan para jin itu mendengar dan akhirnya masuk Islam, cuma itu aja. Ya, tapi tidak sampai para jin itu tunduk gitu, tidak. Dan ini kekhususan Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan para hewan, ya bisa mengatur arah angin, ya suruh ke sana, ke kiri, kanan, seperti itu. Dan Nabi Sulaiman. Dan tetap Nabi Sulaiman juga tidak tahu masalah gaib. Nanti sampai akhir tadi juga sampai akhir ayatnya tidak tahu masalah yang gaib, karena yang masalah gaib ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu masalah gaib kecuali memang diberitahu oleh Allah. Tidak semua tahu, tapi kalau ada yang tahu itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman itu diberikan kemudian bergaul dengan jin, tapi Nabi Muhammad bala tentaranya jin, Nabi Muhammad tidak. Ya. Nabi Muhammad perlu nggak sih bantuan? Perlu sebenarnya. Dalam setiap perang apa lagi? Perang yang kalah. Setiap peperangan Nabi Muhammad itu sedikit terus pasukannya. Perlu nggak berarti bala tentara? Perlu. Kenapa nggak bantuan jin tolong bantu? Ya tidak diberikan anugerah oleh Allah itu. Dan sampai saat ini pun kita diajarkan untuk tidak bergaul dan berhubungan dengan jin, karena kita tidak bisa melihat jin. Kalau ada orang bisa melihat jin, tandanya di dalam tubuhnya ada jin, termasuk juga orang-orang indigo, katanya disebut
digo, yang bisa disebut apa? Indra keenam. Ya, bisa melihat jin. Pada dasarnya di dalamnya ada jin. Perlu diapakan? Kalau dia orang indigo ini di dalamnya ada jin, kemudian dia mengganggu jin itu, mengganggu orang itu dalam beraktivitas beribadah kepada Allah, perlu diruqyah. Ya, tapi kalau tidak mengganggu tidak perlu. Ya, kalau dia tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu, ya karena ada jin keturunan yang mengganggu banget, itu perlu diruqyah. Ya, dan dia bisa melihat tuh. Saya punya jemaah seperti itu. Ya, Ustaz, saya ngaji biasa dan dia nggak ganggu saya apa-apa, ya sudah. Tapi kalau dia mengganggu, kemudian merasa sombong, saya punya kelebihan ini bisa menerka, setelah ini kamu akan begini, nanti besarnya kamu akan begini. Itu yang disebut apa namanya itu dukun, gitu ya, dan sebagainya. Itu tidak benar, itu perlu diruqyah karena salah pada dunia. Ya. Jadi tidak ada anugerah seperti itu. Yang bisa melihat jin itu dalam tubuhnya ada jin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kuatkan kita semua dan saya doakan semoga sehat semuanya, dan doakan saya pula semoga saya tetap sehat. Ini 1 bulan ini benar-benar ujiannya 1 bulan setengah ya. Ujiannya adalah sakit ya. Semoga bisa disehatkan pula, dan semoga Bapak Ibu semua juga diberikan kemudahan dalam ibadah kepada Allah, beraktivitas, dan semoga yang berhaji, ada yang baru pulang haji, semoga dijadikan hajinya haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan semoga kita semua diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqashshana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ayyidhum, Allahumma shfi mardahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum